Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'inu ala umuri dina wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman bi rahmatika marhamin amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Bapak Dede, dan saya izin bersama Kang Dudin dan yang lagi absen Kang Sulaiman akan izinkan untuk mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran penjas. Maka sebelum melaksanakan presentasi ini secara Zoom, maka kita berdoa dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi pembelajaran penjas. Menjelaskan pengkajian pendekatan logis. Logis adalah sebuah perkataan mengenai cara berpikir yang berpedoman pada sebuah keilmiahan. Cara berpikir logis adalah akan membentuk suatu pemikiran yang dapat membaur dengan pemikiran orang lain. Dijelaskan oleh salah seorang filsuf Yunani, Aristoteles, seorang yang berpikir secara logis adalah dalam memecah sebuah masalah tidak memiliki sifat merasa paling benar, mudah memperoleh kebenaran, sangat menghindari percaya pada mitos, mudah dalam memperoleh solusi, dan selalu berpikir kritis dalam segala situasi kondisi. Logis adalah dapat mendefinisikan sebagai pengetahuan dalam menelaah sebuah permasalahan secara cermat dan tepat. Dijelaskan oleh salah seorang ahli, W. Puspoprojo. Menjelaskan pengkajian pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi yang dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Penelitian harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Terus menjelaskan bukti internal. Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang berasal dari dalam kegiatan olahraga atau sebuah bidang kegiatan olahraga yang bisa dijadikan bisnis. Transaksi yang terjadi biasanya dilakukan oleh pihak personalia pelaku olahraga untuk keperluan internal. Menjelaskan bukti eksternal. Bukti eksternal dalam proses belajar tersebut, guru meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Hasil belajar menjadi tujuan utama dari proses belajar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Hasil menunjukkan bahwa faktor internal minatlah yang menggambarkan persentase tertinggi dalam pencapaian belajar penjas. Untuk selanjutnya kepada Kang Dudin untuk membacakan presentasi selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Baik, di sini saya akan membacakan presentasi. Menjelaskan kontribusi validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk atau konstruk validity adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh item tes mampu mengukur apa-apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Next. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksud mengukur variabel-variabel konsep, baik yang sifatnya
performasi tipikal seperti instrumen untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, lokus, kontrol, gaya, kepemimpinan, motivasi, berprestasi, dan lain-lain. Maupun yang sifatnya performasi maksimum seperti instrumen untuk mengukur bakat atau tes bakat, inteligensi atau kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain-lain. Next. Menjelaskan penerapan konsep validitas. Konsep validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur yang mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid akan mempunyai validitas yang tinggi. Sebaiknya instrumen atau kuesioner yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menguji tingkat validitas, biasanya peneliti mencobakan instrumen pada uji coba instrumen. Next. Siap. Oke, terima kasih Kang Dudin telah mempresentasikan tentang materi evaluasi pembelajaran penjas ini tentang kelompok kita. Mungkin untuk setelah selesai presentasi ini, sebelumnya kepada rekan-rekan apa ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka 2 sesi pertanyaan, silakan. Ayo Kang Eja, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Kang Bang Gusti atau yang lainnya? Izin Kang, coba ke slide yang logis Kang. Ya udah, oh ya, mungkin kita akan bacakan kesimpulannya. Silakan Kang Dudin bacakan kesimpulan. Kesimpulan. Ada pertanyaan dulu nggak? Ke yang logis, coba Kang, ke yang logis. Ke yang logis. Mana ya? Ini logis. Nah, oke, silakan. Mungkin saya akan coba menjelaskan kembali tentang logis, pendekatan logis. Logis adalah sebuah perkataan mengenai cara berpikir yang berpedoman pada sebuah keilmiahan. Cara berpikir logis adalah akan membentuk sebuah pemikiran yang dapat membaur dengan pemikiran orang lain. Dijelaskan oleh salah seorang filsuf Yunani, Aristoteles, seorang yang berpikir secara logis adalah dalam pemecahan sebuah masalah tidak memiliki sifat merasa paling benar, mudah memperoleh kebenaran, sangat menghindari percaya pada mitos, mudah dalam memperoleh solusi, dan selalu berpikir kritis dalam segala situasi kondisi. Atau logis juga didefinisikan sebagai pengetahuan dalam penelaah sebuah permasalahan secara cermat dan tepat. Gitu. Oke, itu mungkin pengkajian pendekatan logis. Mungkin Izin bertanya untuk Kang Iqbal. Kan kadang kita ada di satu titik dengan tekanan kita sering secara berpikir kita tidak logis. Kira-kira itu faktor apa ya Kang? Terima kasih. oh ya, terima kasih yang telah bertanya kepada Saudara Tria. Mungkin saya akan coba menjawab. Jadi kenapa kadang-kadang kita tidak berpikir logis? Jadi sudah dijelaskan di sini pada pemikiran logis dijelaskan oleh Aristoteles ya, seorang yang berpikir logis adalah dalam memecahkan sebuah masalah tidak memiliki sifat merasa paling benar, mudah memperoleh kebenaran, sangat menghindari percaya pada mitos. Mungkin ada faktor-faktor seperti dalam berpikirnya itu, yaitu ada merasa benar atau percaya kepada mitos seperti itu. Seperti kata orang Sunda ada mitos gini kan, jangan diam di pinggir pintu bising nonton jodoh kan, atau nggak boleh ya, seperti itulah. Jadi berpikir mitosnya harus diminimalisir kalau berpikir logis atau merasa paling benarnya. Jadi harus berpikir terbuka dan secara ilmiah, mungkin seperti itu, Saudara Tria. Oke, terima kasih Kang. Nah, selanjutnya apa ada yang ditanyakan? Rekan-rekan? Apa cukup
Ya mungkin Kang Dudin akan membacakan kesimpulannya. Silakan Kang Dudin. Baik, Kang. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan penilaian yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Evaluasi merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengelolaan data. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke Kang Iqbal. Oke. Alhamdulillah. Mungkin kita kelompok saya sudah melaksanakan presentasi ini. Terima kasih kepada rekan yang telah hadir dalam presentasi. Mungkin sebelum mengakhiri presentasi kelompok kami, mungkin kita bacakan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tepuk tangan dulu buat kelompok